Dalam video kali ini, kita akan fokus untuk meninjau kembali jawaban dari pertanyaan bagian A yang telah kalian isi di LKPD masing-masing. Kita akan melihat penjelasan soal demi soal dalam video ini untuk memastikan bahwa pemahaman kita terhadap jawaban sudah sesuai dengan yang diharapkan. Mari kita mulai mengecek satu persatu. Pada pertanyaan bagian A, memberikan instruksi sebagai berikut. Setelah mengamati proses pergeseran jam dinding, tuliskan elemen-elemen apa saja yang muncul selama proses pergeseran berlangsung. Lalu, apa saja yang berubah saat jam dinding tersebut digeser. Untuk mengetahui elemen-elemen yang muncul dalam proses pergeseran jam dinding tersebut, mari kita mengingat kembali proses pergeserannya. Elemen pertama yang muncul yaitu posisi awal jam dinding. Dalam hal ini kita sebut sebagai titik awal. Terlihat jelas, titik awal terletak pada koordinat 7,7. Elemen kedua yang muncul adalah pergeseran yang diinginkan. Dalam hal ini kita sebut sebagai translasi atau vektor translasi. Perhatikan garis berwarna merah. Dikatakan vektor karena ia memiliki arah dan jarak tertentu. Lalu bagaimana cara menuliskan notasi dari vektor translasi tersebut? Seperti yang kita ketahui pada bidang kartesius, setiap titik koordinat terdiri dari dua nilai, yaitu nilai X dan nilai Y, di mana nilai X menunjukkan posisi horizontal dari titik tersebut, sementara nilai Y menentukan posisi vertikalnya. Jadi untuk penulisan notasi translasi, mirip seperti penulisan titik koordinat, di mana kita mulai dengan menulis nilai X, lalu nilai Y. Jadi penulisannya X, Y juga. Nah, untuk nilai X, berarti kita perhatikan pada garis merah yang mendatar atau yang horizontal. Penulisannya, kita lihat dulu arah dari garis merah tersebut. Apakah dia ke kiri atau ke kanan? Kalau mengarah ke kiri, berarti nanti bernilai negatif. Kalau mengarah ke kanan, berarti nanti bernilai positif. Nah, kalau kita perhatikan, garis merah yang horizontal ini dia mengarah ke kiri, sehingga nanti nilai X itu akan bernilai negatif. Lalu, kita harus mengetahui seberapa jauh garis merah tersebut bergeser ke arah kiri. Nah, kalau kita hitung dari kotak-kotak yang dilalui, maka garis merah ini akan bergeser sejauh 6 satuan ke kiri. Sehingga nilai X pada vektor translasi itu adalah negatif 6. Untuk menuliskan nilai Y, kita amati garis merah yang berbentuk vertikal. Kita lihat arah garis merah tersebut mengarah ke atas atau ke bawah. Lalu sejauh mana garis merah tersebut bergeser. Fokus melihat garis merah vertikal. Terlihat jelas garis merah vertikal ini mengarah ke atas, sehingga nilai Y akan bernilai positif. Kalau mengarah ke bawah, nilai Y akan bernilai negatif. Kemudian, terlihat jelas juga garis merah vertikal ini mengarah ke atas dengan bergerak sejauh 2 kotak satuan. Sehingga garis merah vertikal ini menandakan nilai Y bernilai positif 2. Ya, artinya bergerak 2 satuan ke atas. Jadi dapat kita simpulkan, bentuk notasi dari translasi adalah negatif 6,2. Elemen ketiga yang muncul yaitu titik bayangan. Perhatikan titik berwarna hijau, yang merupakan posisi akhir setelah pergeseran dilakukan. Biasanya titik ini juga disebut sebagai titik hasil translasi. Terlihat jelas titik warna hijau atau titik bayangan itu terletak pada koordinat 1,9. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, elemen apa saja yang muncul dari proses pergeseran jam dinding tersebut? Pertama ada titik awal, vektor translasi, dan titik bayangan. Ketiga elemen tersebut merupakan bagian penting dari proses translasi dalam matematika.
Untuk pertanyaan nomor 2, perubahan apa yang terjadi selama proses translasi atau pergeseran jam dinding tersebut? Kalau kita amati kembali dari proses pergeseran jam dinding, yang terjadi adalah proses perubahan posisi, dari mana jam dinding tersebut berada di posisi bawah kanan, bergerak ke posisi kiri atas. Lalu kalau kita perhatikan jam dindingnya, ukurannya dan bentuknya dan orientasinya pun juga tidak mengalami perubahan. Jadi, translasi hanya mengubah posisi dari objek tersebut. Itulah pembahasan dari pertanyaan bagian A. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silakan kalian mengecek apakah jawaban kalian sudah sesuai dengan pembahasan dalam video ini. Tidak perlu sama persis kalimatnya, tidak perlu sama persis apa yang ditulis di dalam video. Yang penting hal yang kalian tulis itu bermakna sama, maka itu sudah sesuai dengan jawaban yang diharapkan. Bagi yang belum sesuai, silakan tulis ulang jawaban dari pertanyaan bagian A berikut di buku catatan kalian ataupun di bagian LKPD yang masih tersedia. Berikutnya, kita akan membahas keterkaitan dari 3 elemen tersebut.